Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian Jemaat Tuhan Sektor 1 sampai 14 yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera, syukur kepada Tuhan hingga saat ini kita semua dalam keadaan sehat, kuat, semangat. Memasuki di tahun 2021 penuh dengan sukacita dan penuh dengan keyakinan, pengharapan dan janji Tuhan, ya dan amin. Saat ini kita dikumpulkan kembali untuk memasuki dalam persekutuan dengan Tuhan, ibadah rumah tangga yang sebentar akan dilayani oleh yang kekasih Ibu Penatua Medi Samosir. Terima kasih Ibu, selamat melayani. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita mengkidungkan Gita Bakti 24, bait 1 dan yang kedua, mari menghadap Allah. Sesuatu bersama beribadah, angkat suaramu tinggi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan sebagai berpadu suara, nyanyikan haleluya. Tuang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati orang marah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Mari kita tahbiskan ibadah malam hari ini dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Kau yang selalu hadir dan berkaya dalam setiap detik kehidupan. Pada hari ini dengan penuh ucapan syukur kami datang menghadap hadirat-Mu, hadirat yang penuh kuasa, hadirat yang penuh mukjizat. Terima kasih ya Tuhan, kami menyadari hadirnya kami saat ini adalah merupakan suatu anugerah yang terindah dan teristimewa. Sebagai wujud ungkapan syukur, terima kasih kepadamu. Saat ini kami hendak memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah malam hari ini, ibadah rumah tangga. Sertailah ibadah ini ya Tuhan, biarlah ibadah ini boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian, terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-1 hingga yang ke-7. Mari kita bermazmur untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu?
Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Dipersilakan duduk. Sebelum masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kembali kita akan memuji Tuhan. Gita Bakti 44 ayatnya yang ke-1, mengalir dalam hatiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala hormat dan puji kami sembah kepadamu Tuhan saat ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau telah gerakan hati kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk bersama-sama mengikuti ibadah virtual melalui live streaming ya Tuhan, atau rekaman ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami bersama-sama saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkuasalah atas kami Tuhan, dan sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu. Nyatakanlah di tempat ini nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Kejadian 17 ayat 9 sampai dengan 14 yang menyatakan, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan inilah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan
uang harus disunat. Maka dalam dagingmulah perjanjianku, itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah menginginkan perjanjianku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Dipersilakan duduk. Jemaat GPB Menara Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur saat ini kita berada di tanggal 6 Januari 2021. IRT pertama dalam 2021. Dengan semangat yang baru, dengan harapan yang baru, kita bersama-sama mengikuti ibadah pada malam hari ini. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab sebagai dasar renungan kita pada malam hari ini terambil dari Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai dengan 14. Diberi judul Sabda Bina Umat, memegang perjanjian Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kata perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jaringan versi 5 mengandung arti persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan ditandatangani di atas meterai. Artinya, yang menandatangani tersebut, kedua belah pihak itu sama-sama menyadari hak dan kewajiban. Contohnya, kalau kita beli rumah, pasti ada akte jual beli. Di situ ada tanda tangan pembeli dan ada tanda tangan pengembang. Ada yang harus menjadi kewajiban pembeli atau konsumen, ada juga menjadi kewajiban, hak dan kewajiban dari pengembang. Dan ditanda tangan di atas meterai. Kalau ditanda tangan di atas meterai artinya sah. Kedua belah pihak harus menjalankan dengan baik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Pembacaan pada pasal 17 ini adalah bagaimana kita bisa melihat Allah berinisiatif untuk datang kepada Abraham. Allah datang kepada Abraham. Kita bisa melihat ketika dalam pasal ayat yang pertama Allah datang pada Abraham di usia yang 99 tahun. Ayat yang pertama ketika Abraham berumur 99 tahun. Luar biasa. Allah datang kepada Abraham dengan usia 99 tahun. Kalau kita saat ini kita datang kepada orang yang sudah lanjut usia, kita bertanya, bisa apa dia? Dengan usia begitu, untuk jalan aja dia udah gak sanggup. Bagaimana dia mau melayani? Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Allah berinisiatif. Allah datang kepada Abraham dalam usia 99 tahun. Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Yang kita sebut dengan Abraham adalah perjanjian yang kudus antara Allah dan Abraham. Apa reaksi Abraham? Adakah negosiasi? Adakah tanya jawab? Atau dia membantah? Tapi di ayat 3 dia mengatakan, dia tidak melakukan apapun kecuali sujud syukur.
Luar biasa. Abraham menyadari di usianya 99 tahun Allah berinisiatif datang dan dia di situ sujud syukur. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita lihat ketika Allah mengadakan perjanjian, Allah hanya minta satu. Setiap laki-laki harus disunat. Baik bayi yang berumur 8 hari harus disunat. Baik orang asing yang ada di rumahmu yang engkau beli harus disunat. Itu saja. Tapi ketika Abraham dengan setia dan taat kepada Allah, Abraham menjadi bapa di atas segala bapa. Abraham diberkati keturunannya begitu banyak. Dari keturunannya ada raja-raja. Dan Abraham dan keturunannya dapat menempati tanah Kanaan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa melihat inisiatif Allah yang luar biasa. Mengadakan perjanjian dengan manusia yang berdosa. Dengan manusia dengan usia 99 tahun. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita melihat apa yang bisa kita pelajari dari pembacaan kita pada malam hari ini. Kesetiaan Abraham. Abraham tidak bernegosiasi. Abraham tidak bertanya jawab. Abraham sujud syukur menerima perjanjian dengan Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, anak-anakku yang ada di rumah. Itu adalah dalam perjanjian lama. Bagaimana saatnya sekarang dalam perjanjian baru? Apakah sunat masih ada? Masih, kalau saya mengatakan pribadi untuk kesehatan, saat ini banyak orang percaya umat Kristen melakukan sunat untuk kesehatan, untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Kenapa tidak? Tetapi di dalam perjanjian baru, ketika di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kedatangan Yesus itulah menggenapi janji Allah. Yesus datang lahir di kandang domba, kandang yang hina, kemudian dia mati disalib di Golgota. Kemudian dia bangkit dan dia naik ke surga. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk anak-anakku semua yang ada di rumah. Betapa Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mencintai kita semua. Bayi yang lahir di palungan itu mencintai saya, mencintai Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Perjanjian baru dimeteraikan dengan baptisan. Kita bisa lihat dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Luar biasa. Betapa Yesus mengasihi kita. Saat ini Bapak Ibu, di tahun yang baru ini 2021, saya, Bapak Ibu semua, kita punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab kita apa? Mari kita dorong anak-anak kita yang belum dibaptis, baik anak-anak yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa, ada yang belum dibaptis. Marilah di 2021 kita meteraikan iman kita dengan baptisan kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah perjanjian kita dengan Allah. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan iman percaya saya dan Bapak Ibu semua, dan kita didorong untuk bersama-sama. Mari kita lakukan hal yang terbaik dengan memulai
kita mendorong keluarga kita untuk dibaptis. Percayalah, kehidupan anak-anak Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Air mata kita yang jatuh tumpah diperhitungkan Tuhan. Karena kita tahu, kita percaya Yesus Kristus yang lahir, mati, dan bangkit dan naik ke surga telah menyediakan tempat untuk kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyambut Gita Bakti 117 bait yang pertama dan yang kedua untuk merespon pembacaan dan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tenteram, di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa syafaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, tak putus-putusnya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasih Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berada di tahun 2021. Semua ini adalah penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memasuki tahun yang baru 2021. Di dalam ibadah rumah tangga yang pertama ini Tuhan, kami diajari bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, mengikat perjanjian dengan Allah melalui meterai baptisan kudus. Bapa, ajarlah kami untuk selalu setia dan taat kepadamu ya Tuhan, seperti Abraham. Ketika Tuhan Allah berinisiatif, Abraham tidak menolak, Abraham tidak bernegosiasi, tapi Abraham tunduk syukur kepadamu. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, agar kami anak-anak-Mu mampu melewati di tahun 2021 ini. Banyak tantangan, banyak rintangan yang ada depan kami. Tapi sebagai orang percaya, kami yakin kami dapat melewati semua itu. Karena kami punya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup, Allah penolong kami, yang menuntun memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Bapa, khususnya untuk pemerintah Republik Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo serta jajarannya. Tuhan memberkati dari yang tinggi sampai dengan RT dimanapun kami tempati. Tuhan berkati setiap pemimpin yang ada di Indonesia ini Tuhan, berikanlah hikmat dan bijaksana daripada-Mu. Sehingga apa yang dilakukannya Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk masyarakat Indonesia. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, GPIB ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau berkati ya Bapa, dari tingkat sinode
sampai dengan GPB Menara Kasih. Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan tuntunan-Mu ya Bapa, agar GPIB dapat mewujudkan kasih di dalam pelayanan. Tuhan berkati KMJ kami, Bapak Pendeta Adri Samsudin. Tuhan juga memberkati Pendeta Yuliana Paat. Tuhan juga memberkati Pendeta Emeritus Yohanes Suli. Tuhan juga berkati Pendeta Emeritus Luki Gosal bersama dengan keluarga masing-masing. Tuhan, kami juga memohon kepadamu, berkatilah seluruh presbiter, berkatilah seluruh pelkat, komisi, panitia, gedung serbaguna, dan juga panitia-panitia yang ada saat ini. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan, agar kami dapat bergandengan tangan, satukan hati, wujudkan kasih di dalam pelayanan. Kami tinggikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga dalam pelayanan kami, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, pendamping kami pada malam hari ini, Ibu Putri Langit. Tuhan berkati. Begitu juga dengan organis dan juga pemandu lagu, Tuhan berkati. Multimedia, Tuhan berkati. Berkatilah mereka dengan pergumulan ya Tuhan, berkatilah mereka dengan keluarganya masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan untuk setiap orang yang saat ini berbahagia karena pertambahan usia, baik usia pribadi maupun usia perkawinan. Tuhan berkatilah setiap orang. Ataupun ada keluarga yang sedang berduka karena ditinggal kekasih-kekasih hati mereka Tuhan. Hiburkanlah mereka. Karena kami percaya Tuhan, ada maksud Tuhan yang terbaik di dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. sempurnakanlah doa kami seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, berilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Dilepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Gita Bakti 86, bait 1 dan 2, Aku bersyukur. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur kembalikan kepada-Nya, yang Maha Kudus, di surga terpujilah, Dia sumber
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Puji syukur, terima kasih ya Tuhan, kembali kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Kami sudah boleh mendengar dan menerima kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan boleh mengubahkan setiap hati kami untuk lebih taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan kiranya juga Tuhan, kami mohon berkatilah hamba-Mu Ibu Penatua Maidi Samusir yang telah mewartakan firman Tuhan. Berikanlah urapan yang baru sehingga dimanapun beliau berdiri melayani-Mu, disitulah nama-Mu dipermuliakan. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa pula memberkati dalam kehidupan sehari-hari dan bersama keluarga yang terkasih. Pun juga kami mau berdoa Tuhan untuk ungkapan syukur kami ya Tuhan yang sudah kami beri dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah Tuhan ungkapan hati syukur ini Tuhan, persembahan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum karena kami memberinya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami persembahkan ini untuk menjadi berkat keadilan dan berkat kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bawa semuanya, kami bawa hidup dan kehidupan kami ke dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat GPB Menara Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, dan kita sudah menyanyikan puji-pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saatnya, marilah kita kembali dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita dimanapun kita berada. Kita menjadi saksi Kristus. Mari kita menyambut Gita Bakti 116 bait yang pertama. Yesus inginkan dirimu bersinar terang agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat dipersilakan duduk, kita memasuki saat teduh.